Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas A Perbankan Syariah dengan NIM 905001230067. Saya di sini akan menjelaskan sedikit penjelasan atau sedikit pengetahuan saya tentang pasar monopoli, yaitu definisi pasar monopoli. Pasar monopoli sering didefinisikan dalam ekonomi tradisional sebagai pasar dengan hanya satu penjual atau produsen, tetapi banyak pembeli, yaitu konsumen. Dengan demikian, penawaran monopoli juga merupakan penawaran pasar atau penawaran industri. Dengan kata lain, permintaan produk perusahaan adalah permintaan industri. Poin yang ke-B yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Berikut ini merupakan ciri-ciri pasar monopoli, yaitu yang pertama, hanya ada satu penjual untuk suatu barang, dan yang kedua, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang ketiga, perusahaan monopoli akan memaksimumkan keuntungannya dan konsumen akan memaksimumkan kepuasannya. Poin yang ke-C yaitu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli, yaitu yang pertama, perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya tertentu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dan poin yang kedua yaitu perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economy of scale hingga ke produksi yang sangat tinggi. Poin yang ketiga yaitu monopoli berkembang melalui undang-undang, yaitu yang poin ke-D yaitu kurva permintaan dan kekuatan monopoli atau kekuasaan monopoli. Poin yang pertama yaitu definisi permintaan, yang kedua hukum permintaan, tiga fungsi permintaan, dan yang keempat yaitu kurva permintaan, dan yang kelima adalah kekuatan monopoli atau monopoly power. Poin yang ke-E atau kurva penawaran monopoli. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode 12 waktu tertentu. Dan poin yang ke-F yaitu keseimbangan perusahaan. Konsep pendekatan keseimbangan perusahaan yaitu yang pertama adalah pendekatan keseimbangan, dan yang kedua yaitu pendekatan total, yang ketiga yaitu pendekatan marginal. Poin yang ke-G atau monopoli alamiah. Monopoli alamiah atau natural monopoli merupakan pasar monopoli yang terjadi secara alamiah, atau kondisi ini bisa terjadi karena pihak tertentu memiliki suatu yang khas dan tidak dimiliki daerah lain. Dan poin yang ke-H yaitu kebaikan dan keburukan monopoli. Yang pertama yaitu kebaikan pasar monopoli, dan yang kedua keburukan pasar monopoli. Yang poin I yaitu monopoli dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang. Siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau monopoli atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.